Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya. Alhamdulillah. Oke, hari ini gimana kabarnya semua di sana? Apakah kalian baik-baik saja? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di temanya kali ini aku akan menceritakan tentang biodata aku. Nanti aku ungkapkan di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, aku banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dan terima kasih untuk supportnya. Semoga kalian dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita langsung saja ya. Kali ini aku mau cerita tentang usiaku sekarang gitu. Aku sebenarnya sudah tua sekali ya. Aku lahir di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1982. Dari kecil saya tuh sudah sensitif ya, sudah mengalami kayak aku sering nangis waktu kecilnya, baiknya kata ibuku. Terus sering menangis, terus sering kalau dibawa keluar suka menangis karena aku melihat sesuatu gitu kan, dari kecil gitu, melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa dilihat gitu loh. Terus juga banyak misteri-misteri yang ganjil gitu. Nah, di sini aku coba untuk memastikan aku siapa aku gitu loh. Aku kan orangnya kan nggak percaya ya, nggak percaya dengan apa yang selama ini aku alami gitu loh. Aku bisa melihat makhluk kasat mata dalam suatu bayangan gitu loh. Terus aku bisa melihat kayak masa lalu itu seperti film gitu loh. Terus banyak sekali keganjilan di dalam hidup aku yang sehingga aku bisa menjadi depresi, bisa menjadi kayak stres gitu, berat gitu. Kemana nih aku harus kubawa kemana, jalan kemana. Dan akhirnya aku memutuskan, beberapa kali aku foto aura di salah satu tempat di Mangga 2 atau di daerah klinik Pondok Indah. Bukan Pondok Indah, apa namanya tuh, aku adalah, nanti aku kasih tahu fotonya ya. Di klinik salah satu itu juga. Nah, di situ aku juga lagi-lagi hasilnya match gitu loh, bahwa aku ini mempunyai indera keenam yang dimana aku bisa melihat makhluk halus. Terus juga aku bisa melihat masa depan. Tapi aku bukan indigo, bukan dari kata golongan indigo. Aku termasuk six sense. Setiap orang punya six sense, tapi di mana six sense aku ini aktif gitu loh. Jadi aku coba foto di mana-mana gitu kan, dan hasilnya tuh sama gitu. Yang difoto hasil sana dan yang difoto hasil sana juga gitu. Nanti aku kasih lihat sebentar ya. Nah ini loh, ini kalian bisa lihat. Nah, ini aura semuanya purple, violet gitu kan, yang artinya sangat-sangat tinggi spiritualnya gitu loh. Nah, di sini aku ingin menjelaskan juga, maaf ya sebelumnya, aku ini bukan pamer, bukan mau untuk memamer-mamerkan kemampuan-kemampuan gitu. Aku hanya ingin berbagi cerita kepada kalian. Kadang ada juga yang namanya manusia ya, yang suka usil gitu ya, yang terhadap diri saya gitu. Apaan sih lo bikin konten kayak gini gitu, nggak ada faedahnya gitu, nggak ada fungsinya gitu, nggak ada manfaatnya gitu buat orang lain gitu. Lo hanya pamer-pamer aja gitu. Ada yang seperti itu, tapi ya sudahlah, ini semua aku terima gitu loh. Nah, di sini ini dia, kalian bisa baca ya, ini Mega Brooks. Brooks ini adalah family name.
Di sini adalah putih, putih di sininya, yang artinya itu spiritual, putih ya. Kalian bisa baca di sini. Kalian bisa baca, lihat. Oke. Dimana di sini kanan ungu dan mempunyai kekuatan batin. Ya. Terus juga ada juga di sini di sebelah kiri kekuatan batin yang artinya sensitif. Oke. Dan terus juga untuk saraf simpatiknya juga ungu, kekuatan batin sensitif, seks ungu muda, gaya tarik batin yang sangat kuat, kekuatan batin yang sangat sensitif. Jadi aku itu sangat sensitif. Nah di sini juga untuk sisi kanan ungu, di sini menunjukkan energi yang Anda pancarkan adalah bagaimana orang lain melihat diri Anda. Nah sisi kanan dinamis, kepribadian yang penuh karisma. Di sini sisi kanan saya ungu saya adalah Anda dinamis, berkepribadian yang penuh karisma. Anda memiliki pengertian yang mendalam yang mendorong Anda untuk bertindak mencapai tujuan kehidupan ini. Namun Anda di luar biasa perasa. Anda memiliki kemampuan melihat. Di sini bisa dilihat. Di sini bisa melihat. Anda memiliki kemampuan melihat masa depan dan masa yang akan datang dan masa lalu, ya. Datang dari mata ketiga Anda, yaitu indera keenam Anda. Datang dari mata ketiga Anda, bisa dilihat, ya. Dan di sini di pusat mahkotanya auranya putih, yang artinya adalah pengalaman Anda saat ini mewarnai Anda sangat sesuai dengan motivasi diri Anda. Dan mahkota putih ini adalah sebagai penyembuh alami di sini. Penyembuh alami. Jadi aku bisa menyembuhkan secara alami untuk bagi orang yang mengalami sakit medis dan non medis gitu loh. Oke, terus juga saya adalah sebagai lembut, perasa, sensitif, dekat dengan Tuhan. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ya. Di sini adalah dikatakan dengan dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Oke. Dan aku orangnya sekali mudah gampang tersinggung. Aku nggak boleh sedikit disalahkan. Atau bukannya aku egois, mungkin kayak seperti orang sudah membuatku kecewa, terus susah sekali untuk aku bisa menerima lagi. Tapi aku memaafkan mereka, tapi tidak untuk aku ingin menyatu kembali dengan mereka, bergabung dengan mereka gitu, dengan orang-orang yang sudah menyakitiku gitu. Tapi buat aku yang sudah menyakitiku, ya sudahlah gitu loh, sudah selesai, wassalam gitu. Aku tidak mau lagi gitu loh. Aku kan manusia biasa ya, yang bisa punya marah, punya emosi. Jadi kalau misalkan ada yang membuat aku marah gitu, jadi aku cuman mengatakan, ya sudahlah, kamu gak usah deket-deket aku sudah tahu sifatmu, kamu tanpa perlu kamu bicara pun aku sudah ngerti pikiranmu gitu loh. Jadi sebelum mereka berbuat jahat, aku sudah lebih tahu gitu. Tapi aku tidak mau lagi berteman gitu. Jadi buat aku tidak mau. Terus berkemampuan tinggi dalam hal spiritual. Nah, di sini dijelaskan ya, bahwa di mahkota putih aku ini berkemampuan tinggi dalam hal spiritual. Jadi aku mempunyai kemampuan yang tinggi untuk dalam hal spiritual. Kalian bisa lihat kan? Kemampuan
dalam hal spiritual. Nah, di sisi lain juga warna sisi kiri yang menunjukkan getaran yang masuk dari diri Anda. Sisi mana di mana Anda menerima dan merasakan dan menyetujui dan membayangkan. Dari sisi kiri unguku, sebelah kiri otak kiriku, kemampuan untuk melihat masa lalu dan masa yang akan datang. Di sini, di bab ini, memiliki kemampuan yang dilihat di masa lalu dan yang akan datang. Selalu dan yang akan datang. Ya. Nah, penting untuk Anda mempelajari, mempercayai, dan mengerjakan seperti apa yang Anda lihat dari mata batin Anda. Karena alam ini akan memberi dukungan secara ajaib dan berusaha untuk membuka jalan untuk Anda. Alhamdulillah kalau gitu ya Allah. Kalau memang aku sekarang ini seperti kayak gimana ya, aku secara batin antara percaya dan tidak gitu loh, tapi ini kenyataan gitu loh. Apa aku harus mempercayai apa yang batinku katakan gitu. Jadi batin aku ini bisa bicara gitu loh, membicarakan, oh misalkan aku dari makan gitu kan, makan misalkan dari pesugihan, ini batin aku nih seperti kayak untuk aku menutup kuping gitu loh. Terlalu banyak mereka yang memakai pelaris gitu di restoran makan gitu, sampai aku pusing terus, sampai aku yang kuping aku tuh kayak di pesawat gitu loh, sampai pengang gitu karena saking penuhnya jin-jin pelaris itu di restoran itu. Aku sampai yang ya Allah, aku bilang gitu, aku lapar gitu loh. Bagaimana caranya aku bisa menyingkirkan makanan-makanan itu? Maksudnya apa ya, jin-jin yang penglaris itu gitu loh. Dimakan aku bisa hilang gitu loh, lenyap gitu loh. Tapi di hatiku bilang, bacalah kalimat la illa anta subhanaka minal zolimin. Aku tiupkan ke makananku, terus aku tiup, aku buang sihirnya, terus aku baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku tiupkan kembali, terus aku baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya Allah, izinkanlah aku makan, jauhkanlah dari gangguan jin yang ada di penglaris ini. Aku bilang aku ingin makan gitu, aku lapar dan aku pengen banget gitu soto itu waktu itu ya. Dan di leher ungu artinya penuh gairah untuk dalam persahabatan. Artinya yang aku selalu ingin bersilaturahmi kepada saudara-saudaraku, merangkul saudara-saudaraku, walau saudaraku dulu pernah jahat sama aku, pernah nggak baik sama aku waktu memperlakukan aku waktu kecil, tapi aku sudah berdamai dengan diri aku bisa berdamai dengan keluargaku. Terkadang keluargaku yang aku kasih tahu, kadang mereka merasa sombong gitu, merasa dirinya dia itu paling bisa, paling benar, paling bisa gitu. Dia menurut dia tuh dialah paling bisa dibanding aku gitu. Tapi belum tentu orang yang sudah paling bisa pergi bertemu ke surganya Allah, ke taman surganya Allah, dan bertemu kepada malaikat-malaikatnya Allah. Itu belum tentu. Maka janganlah sombongkan dengan usiamu yang semakin tua. Kamu sombong, kamu lebih meremehkan orang yang baru berhijrah, yang belum tahu apa-apa, yang bertobat karena apa-apa. Jangan seperti itu, karena Allah memberikan hijrah kepada seseorang itu dengan hidayah-hidayah yang sudah ditunjuk, orang-orang yang sudah dipilihkan oleh Allah untuk bertauhid, bertakwa kepada Allah. Itulah orang yang diridhoi oleh Allah, dan itulah orang yang harus kita dengarkan gitu loh, apa hidayah yang dari apa yang Allah berikan sehingga sampai seperti itu, dan apa yang Allah kasih dalam hidayah yang Allah berikan gitu kepada orang itu gitu. Jadi jangan sekali-kali meremehkan orang yang sudah berhijrah, karena orang yang sudah berhijrah itu yang Allah ridhoi hidupnya, yang Allah berikan keberkahan pada dalam hidupnya, karena Allah memaafkan semua dosa, yang tidak ada yang dosa yang tidak dimaafkan selagi kamu mau bertakwa kepada Allah dan
berserah diri kepada Allah. Jadi apapun apapun masalahnya, mulai sekarang berserahlah diri kepada Allah. Apapun yang setiap penyakit yang Allah berikan, tidak mungkin tidak ada suatu obatnya, pasti ada obatnya. Allah sudah menurunkan Al-Quran, sudah menurunkan uh, hadis dan Rasulnya. Marilah belajar lagi, memperdalam lagi tauhid Allah. Semoga kita dalam selalu lindungan Allah dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Bahwa api neraka itu adalah nyata dan pengadilan Allah itu adalah ada. Tidak ada yang lari dari sekecil dosa apapun itu. Kita harus bertanggungjawabkan itu. Nah, kita lanjut lagi. Dan setelah itu di sini ada untuk bahwa di leher ungu aku ini di sini adalah seluruh kehidupan Anda untuk pengaruh dalam alunannya. Seperti aku bergairah dalam musik. Aku lebih suka musik karena energi dan suasana hati Anda terpengaruh oleh alunannya. Bagi Anda musik adalah bahasa sedunia. Nah, Anda seorang pemain, mungkin juga dibilang artis yang alami. Anda cenderung terlalu muluk. Kadang aku selalu seperti ini salah satu penyakit jin juga nih, jin ain, yang sifatnya selalu menyukai diri sendiri, bangga dengan diri sendiri. Nah, itu tidak boleh. Itu harus kita kikis. Nggak boleh bangga lagi. Dulu aku sih bangga akan diri aku gitu loh. Aku bangga dengan atas apa yang di dalam diri aku gitu loh. Di usiaku yang sekarang aku masih seperti ini gitu loh. Aku bersyukur banget gitu sama Allah gitu. Terus ketegasan di sini adalah jantung aku. Kamu lihat di sini adalah aku orang yang tegas. Jadi memang itu benar. Aku memang orang yang tegas. Jadi kalau misalkan aku yang orang tua atau siapapun adik-adikku yang aku ajarkan, kalau orang tua yang susah aku atur, yang tidak mau aku kasih tahu, aku akan diamkan. Biarkan saja aku bilang A ya A. Kemampuan aku untuk membawa orang tuaku berobat sekian, ya sekian dulu. Aku bilang itu. Nanti jika ada uang yang lebih, baru aku berikan lagi kembali. Karena apa? Uang yang aku punya ini aku harus berbagi dengan yang lain-lain, dengan yang di yayasan sekian ABC. Aku nggak mungkin harus ngurusin satu orang tua itu aja, karena ujian aku adalah seorang ibu dan suamiku. Jadi ujianku adalah ibuku yang paling besar gitu loh. Jadi sampai di mana Allah menguji kesabaran aku, menerima kejoliman ibuku terhadapku, disitulah Allah memberikan letak kesabaran buat aku. Aku bilang, tidak apa-apa ya Allah, Kau memberikan aku ujian yang begitu besar terhadap ibuku, tetapi Engkau harus tahu ya Allah. Aku bilang, berikanlah aku kesabaran yang tidak ada batasnya, yaitu kesabaran yang dimana Nabi dan Rasulullah miliki. Berikanlah itu untukku, aku bilang gitu. Dan berikanlah aku pemaaf, bukan maksudnya mudah untuk memaafkan orang yang membuat aku kesal gitu. Jadi aku menemukan di situ titik-titik kebahagiaan yang sejati gitu, kebahagiaan yang dimana aku pernah belum miliki seutuhnya. Jadi aku berserah diri kepada Allah, aku menyerahkan diriku, hidupku, matiku. Jika Allah ingin mengambil nyawaku hari ini, maka aku siap akan diambil. Kapanpun, insya Allah kapanpun Allah ambil aku, ambillah. Aku sudah pasrahkan diri aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan yang ketiga yang pengenalan diri, saraf simpatik. Saraf simpatik itu adalah pusat pengenalan diri, dari mana ungu yang warnanya di saraf simpatis menunjukkan pusat harga diri dan kelakuan diri Anda. Nah, jadi intinya di sini Anda menilai kesuksesan dengan kualitas penampilan Anda dan bagaimana kemampuan Anda berguna untuk orang lain. Jadi apa yang saya punya yang diberikan oleh Allah, misalkan dalam penyembuhan, misalkan aku harus gunakan untuk kebaikan orang gitu. Semoga setiap
penyakit insya Allah bisa disembuhkan gitu loh. Jadi aku dimana harus memberikan mereka kesembuhan, tetapi intinya hanya satu, kesembuhan adalah milik Allah. Atas izin Allah semua penyakit bisa sembuh. Jadi saya hanyalah perantara dari Allah dan untuk diserahkan kepada maksudnya untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Di sini sepertinya seperti ini. Bagaimana kemampuan Anda lakukan untuk orang lain, ya. Oke. Tapi ingat, tidak boleh sombong atas apa yang Allah sudah berikan. Ilmu yang tanpa kita pelajari itu tidak adalah apa-apanya, tidak ada artinya. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri ilmu kita, apa yang kita punya, karena itu hanyalah sebagian kecil dari semuanya. Yang lebih besar itu yang di atas. Tetap kita harus merendahkan diri. Nah, di sini juga bahwa ungu muda di setiap jantungku adalah menunjukkan cakra yang dapat juga menunjukkan kebaikan seseorang. Berarti alhamdulillah aku termasuk orang yang baik ya. Alhamdulillah. Semoga surga untuk aku ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan apalagi di sini? Oke, di sini menjelaskan bahwa uang bagiku adalah sebagai alat kebebasan dan kesenangan. Jadi untuk aku uang itu bukan segala-galanya. Insya Allah tanpa uang pun aku bisa hidup lebih baik lagi. Allah sudah memberikan dan mentakdirkan aku. Tinggal carilah uang. Bagaimana cara kamu mendapatkan uang? Seperti itu. Nah, oke guys, karena sudah membaca semua pribadi saya, semuanya sudah saya ungkapkan di sini, dan nanti saya share ini di Facebook saya. Kalian bisa add saya di Alexa Veronica atau juga bisa di Megan MMA di IG saya. Saya mohon doanya, supportnya untuk aku, dan untuk penyembuhan juga, untuk ngobatin kemampuanku. Semoga aku bisa untuk mengobati semua orang-orang yang sakit non medis ataupun non medis. Saya akan lebih giat lagi melatih kemampuan saya lagi. Semoga Allah meridhoinya, semoga Allah memberikan jalan untukku. Semoga Allah memberikan keberkahan dan ridhonya untuk kalian semua juga. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku akan mengakhiri video ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.